Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pada kesempatan kali ini, admin akan mengulas sedikit biografi Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas atau yang lebih akrab dikenal dengan Habib Simpang Ulim Aceh Timur, Aceh. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas lahir pada hari Minggu malam Senin 18 Rabiul Akhir pada tahun 1361 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Mei 1942 di Dusun Juru, Desa Pucuk Alor 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas dilahirkan dari orang tua yang alim dan tawadhu', iaitu dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Husin Alatas dengan Syarifah Ashura binti Hasan Al-Kaf, serta mempunyai 5 orang saudara yang mana semua saudara beliau wafat sebelum Habib Muhammad mencapai usia dewasa. Kehidupannya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas sangatlah memprihatinkan. Beliau ditinggal ayahanda tercinta Al-Habib Ahmad bin Husin Alatas sejak usia 6 tahun dan sudah menjadi anak yatim. Dibesarkan serta dididik oleh kakek beliau Al-Habib Husin Alatas di Aceh Timur sampai remaja. Masa remajanya dijalani dengan menempuh pendidikan dari ibtidaiyah sampai sanawiyah di Aceh Timur. Selepas masa pendidikan, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas bekerja di satu toko di Medan bernama Toko Kairu, yang mana beliau diamanatkan untuk menjadi pimpinan di toko tersebut. Kejujuran dan amanat serta istiqamah beliau dalam menjalankan perintah perlu kita tiru. Tidak satu pun amanat yang beliau khianati apabila beliau diberikan mandat dan amanat. Contoh, dalam menjalankan toko Kairu di Medan, beliau diamanatkan dan diberi petunjuk dari yang punya toko mengenai harga jual dan modal barang yang dijualnya. Sampai-sampai beliau pun jujur dengan pembelinya sehingga para pembeli di toko itu tersenyum dan bangga atas kejujuran Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas. Dan pada suatu hari pemilik toko tersebut lupa memberi amanat atau perintah kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas untuk memberi uang makan pada karyawannya, sehingga pada siang hari waktunya istirahat makan, beliau pun tidak memberi uang makan kepada karyawan-karyawannya tersebut hingga sore harinya. Sampai Al-Habib Ahmad bin Ahmad Alatas ditegur sang pemilik toko, kenapa tidak memberi uang makan kepada karyawannya? Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas menjawab karena beliau tidak mendapat amanat untuk itu. Sehingga sang pemilik toko tersebut memeluk Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas terharu dengan kejujuran dalam menjalankan amanat. Hidup beliau selalu dalam kejujuran, amanah dan istiqamah. Setelah dewasa, beliau memohon restu kepada ibunda tercintanya untuk mencari pengalaman di Jakarta. Selama di Jakarta, beliau hidup dari satu tempat ke tempat lain. Maklum beliau tidak mempunyai sanak saudara di Jakarta. Sampai akhirnya beliau bertemu di salah satu tempat majlis taklim di Masjid An-Nur Petamburan Jakarta dengan Al-Habib Ahmad bin Ali Alatas, orang tua penulis biografi Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas ini. Maka menikahlah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas dengan salah satu putri Al-Habib Ahmad bin Ali Alatas, iaitu Syarifah Maryam binti Ahmad Alatas. Dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Syarifah Fatimah bersuamikan Al-Habib Muhsin bin Zaid Alatas, Imam Besar FPI, serta memiliki 4 orang cucu. Semasa hidupnya, Al-Habib Ahmad bin Ali Alatas selalu berpedoman mengajar dan belajar. Tidaklah beliau memikirkan masalah duniawi. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas belajar ilmu agama di Hadramaut, Yaman Selatan, di Singapura dengan Syekh Khatib, di Malaysia, di Jakarta dengan Habib Ali bin Husin Alatas, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Ani Solo, para habaib seantero Jawa, dan para alim ulama lainnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas juga pernah menetap di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun lamanya. Beliau tidak pernah lepas salat 5 waktu di Masjidil Haram dan menunaikan ibadah haji lebih dari 20 kali dalam hidupnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas juga mengajar dan tidak pernah memungut biaya, hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan beliau rezeki.
Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas tidak pernah lepas membaca ratib iaitu Ratibul Alatas dan Al-Hadad serta zikir tidak pernah terlepas dari mulut beliau setiap harinya, dimanapun beliau berada. Karamah-karamah Al-Habib bin Muhammad bin Ahmad Alatas, salah satunya apabila beliau mau mencapai suatu tempat walaupun waktunya tidak memungkinkan, pastilah tercapai dan sampai tujuan dengan tepat waktunya. Apabila ada yang bermaksud jahat terhadap beliau, pastilah mental dan tersingkir. Masya Allah, tabarakallah. Dan selama orang-orang yang dekat dengan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas, pastilah tidak akan miskin dan kelaparan serta kekurangan. Di samping itu pula, apa yang beliau inginkan pasti tercapai. Doa dan hajat beliau selalu Allah Subhanahu wa taala ijabah, hampir tidak pernah ditolak. Keistimewaan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas selalu pemaaf, tidak pendendam walaupun dicaci dan dihina. Selalu mendoakan semua orang, baik yang dekat beliau atau tidak. Hatinya putih, bersih, tidak mempunyai rasa hasud, ujub dan takabur. Raut muka beliau bercahaya, tidak pernah mengeluh, menerima semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh pada orang tua, dermawan, tidak pernah pegang uang lebih dari satu hari. Beliau sedekahkan dan berikan kepada fakir miskin serta orang-orang yang membutuhkan. Masih banyak lagi karamah-karamah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas yang tidaklah cukup untuk dikupas hanya di sekilas biografi ini. Kini, dalam usia senjanya, keinginannya tak lain Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas sedang mendirikan komplek Ba'alawi yang terdiri dari Masjid Ba'alawi, iaitu masjid ketiga di dunia. Masjid Ba'alawi pertama di Hadramaut Tarim, yang kedua di Singapura dan yang ketiga di Aceh Timur. Penulis mengajak, marilah membantu hajat dan cita-cita beliau. Admin channel ini mengajak, marilah kita membantu hajat dan cita-cita beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewujudkan apa yang dicita-citakan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alatas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.